Suku besar jalan yang ada di tengah ini kelompok atas, ya kelompok atas. Saya ingin beliau berbicara kepada kita semua supaya tahu status lahan ini seperti apa untuk ke depan, untuk pemerintahan seperti apa, nanti beliau yang menjelaskan. Kemudian kelompok bawah nanti Pak Kepala Suku mereka ini akan berbicara. Jadi ini kedua, yang di bawah ini kurang lebih ukuran 93, yang di atas 108 nanti mereka yang bicara, nanti saya yang terjemahkan bila mereka menggunakan bahasa daerah. Pak Kepala Suku. Wah, nawar 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 wah. Selamat datang di Bumi Belesi. Nawar wah, nawar wah, nawar wah, nawar wah, nawar wah. Saya hormati Bapak Menteri, Wakil Menteri Dalam Negeri Negara Republik Indonesia. Saya hormati Bapak Komisi DPR. Bapak, saya hormati Bapak PJ Gubernur Kalimantan Tengah. Saya hormati Bapak Bupati Kalimantan Tengah, Jaya Wijaya. Saya hormati kepala Bupati 7 asosiasi 8 kabupaten. Saya hormati semua. Wah, noilah, nawar wah, nawar wah, nawar wah, nawar wah, nawar wah, nawar wah, nawar wah. Wah, noilah. Ana nawat, ate benar ke? Anawat, William lagi orang ke? Ana mangla ya. Kau kuno sesuatu lagi ke? Ikelara, awat apa sa lokasi hima lagi? Anjir hima. Tanggal 6, tanggal 2 Februari di kantor Gubernur juga merasa sudah tanda berita acara untuk siapkan lokasi di sini 108 hektar. Maka sekarang Bapak Raja mau apa? Kau suarain lu, Pak Menteri mati, noilah. Nakorwa, 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 nakorwa. Baik, terima kasih. Saya tambahkan, saya ketua tim wilayah adat polisi yang sudah dipercayakan dari 5 suku, yang kami sudah berdiri ini perwakilan dari 5 suku wilayah adat polisi. Baik, jadi saya mau sampaikan di sini bahwa kita di Papua, Pegunungan dan di Wamena ini khusus, pemilik hak itu tidak 1-2 orang, tapi pemilik hak itu mencakup suku wilayah adat. Sehingga kami bawa 5 suku ini membuktikan bahwa penempatan kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan itu sudah disepakati sejak pembentukan DOT sampai hari ini. Kita hitung itu sudah sekitar 1 tahun itu kita gali antara satu sama lain di dalam 5 suku itu. Sehingga hari ini kami tunggu bagaimana kapan dan waktu peletakan batu untuk kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Terima kasih. Mic-nya ke saya. Boleh kita sudah serahkan. Wah. Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian, saya menambahkan sedikit. 108 hektar maupun tadi kita Pak PJ bilang 93, tapi ternyata Pak Kepala bilang bukan 93 tapi 95 hektar. Berarti kurang lebih ada sekitar 200 hektar. Nanti peruntukannya nanti diatur oleh pemerintah sesuai dengan yang dilakukan penyerahan ini. Dan memang tidak ada kompensasi uang yang diserahkan dari pemerintah kepada masyarakat adat, ini tidak ada. Makanya tadi Pak Kepala Suku dari 5 suku Belesi
menyampaikan bahwa tidak ada kita transaksi dengan uang 108 itu tidak ada. Tapi kita menyerahkan lahan ini untuk dibangun pusat pemerintahan, tapi anak-anak kita yang sudah berpendidikan ini dapat diperhatikan masa depan mereka dengan baik. Artinya mereka juga menjadi pemilik di lahan ini, tetapi mereka juga yang mengisi pusat-pusat pemerintahan yang ada di sini, seperti itu. Jadi memang ada beberapa intelektual kebijakan Pak Firly sudah direkrut masuk di dalam kabinet pemerintahan di DOB. Jadi baik kelompok atas maupun kelompok bawah diakomodir semua masuk, sehingga ketika pembangunan yang jalan mengurus secara bersama-sama. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan antara kelompok atas bawah. Memang dulu ya tadi disampaikan ini lahan sengketa antara kelompok bawah dengan kelompok atas, sehingga lahan ini tidak bisa digunakan untuk apa-apa, hanya orang bisa berkebun sebentar saja. Tetapi dengan hadirnya DOB tadi disampaikan oleh Pak Kepala Suku dari WC maupun dari Kepala Suku dari Roma mengatakan bahwa lahan ini kalau terus sengketa kita tidak bisa buat apa-apa, kita terus bermusuhan seperti itu. Sehingga lahan ini kami serahkan kepada pemerintah provinsi untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan, sehingga ini bisa bermanfaat untuk generasi sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi tadi Bapak sampaikan terima kasih untuk mewujudkan perhatian ini, sehingga Pak Ketua Komisi dengan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI bisa mengunjungi di Lembah Balin ini. Harapan kita dengan kehadiran ini menambah semangat kami untuk bisa membangun masa depan di Papua Pegunungan yang lebih baik. Jadi Pak Ketua, Pak Bupati Jayajaya punya motor di kabupaten ini, Yolanda dulu motor Hanura. Itu menggunakan filosofi bahasa dari orang di Balin sini. Artinya hari esok harus lebih baik dari hari ini, artinya begitu. Nah, dengan semangat yang mereka memiliki ini, harapan kita dengan kehadiran provinsi di Papua Pegunungan dengan 8 kabupaten di sekitarnya memberikan dampak manfaat pembangunan bahkan ekonomi kelangsungan hidup masyarakat di Papua Pegunungan. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Saya tidak bisa berbicara banyak. Mereka yang punya ulayat, saya juga ikut datang dengan rombongan sama-sama. Jadi cukup mereka yang berbicara supaya pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR bisa mendengarkan sendiri dari rakyat secara langsung. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Shalom.